Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya akan membongkar rahasia pedagang, memberikan tips dan trik tentang risol, serta membagikan resep risol mayo dengan detail. Risol ini rasanya premium, sausnya gak bikin enek, pokoknya nagih banget. Tanpa berlama-lama, yuk mulai aja kita buat sama-sama. Untuk langkah pertama, saya buat kulitnya dulu. Siapkan wadah, masukkan 230 gram tepung terigu pro sedang. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini wajib tidak boleh diganti tepung tapioka, karena kalau pakai tepung maizena nanti hasil kulitnya lentur dan halus. Kalau pakai tepung tapioka nanti saat digoreng dan terkena minyak panas, risolnya rawan membesar atau mekar dan terkadang bisa meletus. Jadi hasilnya kurang cantik ya nantinya. Jadi wajib pakai tepung maizena. Lalu tambahkan 2 butir kuning telur. Kenapa kita pakai kuningnya aja? Karena biar hasil gorengan risolnya kulitnya awet renyah, bisa sampai 2 jam. Tapi kalau pakai telur utuh, hasil gorengannya gampang lembek dan melempem. Begitu hasil gorengannya dingin langsung lembek. Tambahkan 15 ml minyak sayur. Kalau mau pakai mentega cair lebih enak ya teman-teman. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 200 ml air hangat. Kemudian ini saya aduk-aduk dulu agar semuanya bisa tercampur rata. Tujuannya pakai air hangat ini agar tepung terigunya mudah larut, jadi mudah tercampur. Kemudian saya tambahkan 230 ml susu cair. Kalau mau lebih ekonomis boleh diganti air putih semua ya teman-teman. Masukkan secara bertahap dan sambil terus diaduk-aduk sampai tidak ada adonan yang bergerindil. Dari hasil akhir adonannya seperti ini, tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Kemudian ini saya saring agar nanti hasil kulitnya halus dan mulus. Langkah selanjutnya saya siapkan cetakan wajan walik seperti ini. Ini penting ya teman-teman. Untuk menghasilkan kulit yang ketebalannya pas dan tingkat kematangannya pas, kita wajib pakai wajan walik ini. Karena kalau pakai teflon nanti hasil kulitnya ada yang tebal dan tipis. Dan ini mengakibatkan kulit rawan pecah saat dibuat menggulung risol. Pakai wajan ini hasil kulitnya bisa tipis dan hasilnya juga lebih banyak. Jadi menurut saya paling mudah pakai wajan walik seperti ini aja ya. Untuk awal-awal pemakaian wajannya saya olesi margarin atau minyak, kemudian oles-oles atau ratakan dengan tisu seperti ini. Setelah diolesi, kemudian panaskan sebentar, kemudian celupkan wajan ke adonan seperti ini. Lalu balik, lalu kita masak. Kalau ada yang bolong, ini wajib kita tutup seperti ini. Hal lain yang harus diperhatikan dalam membuat kulit halus matang sempurna ya, tidak boleh terlalu kering atau masih basah. Caranya agar pas matangnya, kita lihat kalau ada gelembung seperti ini. Lalu bagian tepinya mengelupas, ini tandanya sudah matang, dan apabila digoyang-goyangkan ke kiri dan ke kanan, sudah goyang. Dan
Dan apabila dibalik langsung lepas ya. Lakukan sampai adonan kulitnya habis. Ini dia kulitnya sudah jadi, agar tidak kering ini saya tutup serbet bersih seperti ini. Langkah selanjutnya yang penting di risol mayo ini adalah sausnya. Di sini agar sausnya lebih nendang dan rasanya mirip banget dengan risol mayo yang premium. Di sini saya pakai campuran white sauce di mayonesnya. Dan sekarang saya mau buat white sauce-nya. Siapkan pan, lalu panaskan 25 gram mentega. Kalau mentega sudah leleh, lalu saya masukkan 25 gram tepung terigu. Di sini saya pakai yang pro sedang ya. Masak sampai terigunya menjadi pasta sedikit matang. Jadi kita sering matikan dan nyalakan kompornya agar tidak gosong. Lalu tambahkan 400 ml susu cair yang dimasukkan secara bertahap, yaitu menjadi 3 tahap. Masukkan tahap pertama, aduk-aduk sampai susu dan terigu rata jadi satu. Di sini saya pakai spatula ya teman-teman agar adonan halus. Selama proses ini, api kompor dimatikan dan dinyalakan sesuai insting ya. Setelah seperti ini teksturnya, lalu saya tambahkan susu tahap kedua, lalu aduk-aduk dengan whisk agar lebih cepat tercampurnya. Aduk sampai adonan halus dan tidak bergerindil. Kalau sudah halus seperti ini, lalu saya tambahkan susu tahap terakhir, aduk-aduk sampai benar-benar rata. Kemudian saya tambahkan 3 lembar keju lembaran, kalian boleh pakai merek apa aja. Lalu aduk-aduk kembali sampai kejunya meleleh dan tercampur rata. Setelah itu, white sauce ini kita dinginkan dengan cara ditim di atas air dingin. Tujuannya agar white sauce-nya tidak berkerak permukaannya dan hasilnya halus. Aduk terus ya. Dan setelah dingin, white sauce-nya ini akan lebih mengental teksturnya jadi seperti ini. Kemudian ini saya sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu siapkan 400 gram mayones. Di sini saya pakai merek ini. Lalu tambahkan 100 gram white sauce.
Lalu tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 1 bungkus. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar rata. Dan setelah saya incip, ini rasanya enak banget dan pas ya. Lalu siapkan smoked beef, saya pakai merek ini. Potong-potong sesuai selera, lalu sisihkan. Kemudian siapkan telur. Di sini saya potong 1 butir telurnya menjadi 8 bagian. Sekarang waktunya kita gulung risolnya. Ambil 1 lembar kulit. Ingat ya teman-teman, yang kulitnya halus di dalam dan yang kasar di luar. Jangan sampai terbalik ya. Karena kalau terbalik nanti hasilnya pasti pecah. Kemudian isi dengan 1 sendok makan campuran mayones. Lalu beri smoked beef. 1 potong telur. Lalu timpa dengan smoked beef lagi. Dan 1 sendok makan campuran mayones lagi. Kemudian ini saya lipat, ini sangat penting agar risol mayo kita tidak bocor saat digoreng. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Di bagian ini mayonesnya harus tertutup dengan sempurna sebelum digulung. Jadi harus benar-benar rapat ya. Kemudian ini saya simpan di wadah tertutup, lalu saya alasi dengan serbet bersih seperti ini agar tidak terkena udara dan menjadi kering, nanti gampang pecah. Saya ulangi lagi agar lebih jelas.
Ini dia risolnya, satu resep ini menghasilkan 15 buah. Lalu saya buat adonan untuk baluran dan celupan. Untuk bahan baluran saya pakai tepung protein rendah. Dan tepung maizena dengan perbandingan 3:1. Lalu tambahkan sedikit garam, kemudian ini saya aduk-aduk sampai rata. Untuk bahan celupan di sini saya siapkan 2 sendok makan tepung terigu pro sedang yang dilarutkan dengan 200 ml air. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Konsistensinya harus cair dan tidak boleh kental. Dan untuk tepung panir, ini saya haluskan lagi, boleh pakai blender, boleh ditumbuk, agar hasilnya akan kelihatan lebih cantik. Langkah selanjutnya ambil risol, kemudian baluri dengan tepung baluran, dan celupkan ke bahan celupan, kemudian guling-gulingkan ke tepung panir. Alasan kenapa saya baluri dengan tepung ini agar luarnya lebih crunchy dan hanya 1 kali aja, karena nanti kalau ketebalan teksturnya akan menjadi keras. Nah, kalau ide jualan frozen, di tahap ini risol bisa dikemas, dimika, dan dimasukkan frozen. Cara menggoreng kalau sudah frozen, keluarkan dulu dari frozennya sekitar 1-2 jam di suhu ruang, baru digoreng ya. Tapi kalau untuk ide jualan yang langsung digoreng, ini didiamkan 15-20 menit aja, baru digoreng. Tujuannya supaya tepung panirnya saat digoreng menempel sempurna. Langkah selanjutnya, tips saat menggoreng risol, kita harus pakai minyak yang banyak dan suhu yang panas.
Goreng selama kurang lebih 2 menitan aja, tidak perlu lama-lama kalau minyaknya panas. Dan pastikan risolnya terendam semua ya. Jadi dalam waktu 2 menit aja. Kalau kelamaan digoreng, mayonesnya keburu pecah dan bocor. Risol yang sudah matang, kalau warnanya sudah golden brown seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Ini dia hasil risol mayonya sudah matang. Kalian bisa dengar kulitnya yang crunchy ya teman-teman. Hasilnya pun rapat, mayonya tidak ada yang keluar-keluar. Jadi waktu melipatnya pun harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Sekarang kita coba. Kedengaran kan teman-teman garingnya? Coba sekarang kita belah agar tahu gimana lumernya di dalam. Nah, lumer banget ya, ini rasanya enak banget. Sausnya lembut, creamy, gak bikin enak kulitnya, crunchy tapi soft. Pokoknya ini recommended banget, selamat mencoba. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, happy cooking, dan wassalamualaikum.